Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kalor. Sebelum ke pembahasannya, pastikan kamu sudah mempelajari dulu video mengenai suhu dan pemuaian. Wah, ada bongkahan es batu yang meleleh nih. Apa ya hubungannya dengan kalor? Nah, kalau penasaran, simak videonya sampai selesai. Kalor merupakan perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, satuan sistem internasional dari kalor adalah Joule atau disimbolkan dengan huruf J kapital. Selain itu, kalau dalam bidang gizi, biasanya satuan kalor yang digunakan adalah kalori karena berkaitan dengan energi. Kalau kalian concern dengan kesehatan kalian, biasanya ketika membeli makanan atau ketika memakan sesuatu, kalian periksa dulu kan nilai kalorinya berapa? 1 kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Dan 1 kalori nilainya sama dengan 4,2 Joule. Nah, alat ukur kalor namanya adalah kalorimeter. Ada kalorimeter yang sederhana dan juga ada kalorimeter yang digital. Karena kalor merupakan perpindahan panas, maka kalor dapat merubah suhu dan wujud suatu benda loh. Contoh yang pertama, kalor dapat merubah suhu benda adalah ketika kita memanaskan air, suhu awalnya 20 derajat Celcius, kemudian kita naikkan suhunya sampai 80 derajat Celcius. Maka suhu air itu pasti berubah kan ya? Nah, contoh kalor dapat merubah wujud suatu benda ketika kita memanaskan air, suhu awalnya 20 derajat Celcius, kemudian kita naikkan sampai 100 derajat Celcius. Maka airnya akan mendidih dan sebagian air berubah menjadi uap. Karena titik didih air ada pada 100 derajat Celcius, dan itu membuktikan adanya perubahan air menjadi uap. Contoh lainnya dari kalor dapat merubah wujud benda adalah ketika proses menyublim, menguap dan melebur itu memerlukan kalor atau artinya memerlukan panas. Nah, kalau begitu kaitannya es batu yang mencair dengan kalor adalah karena es batu suhunya rendah ketika disimpan di ruangan yang suhunya lebih tinggi atau lebih panas, maka es batu tersebut akan menerima kalor sehingga es batunya mencair. Selanjutnya, ini adalah grafik kalor. Pada grafik ini terdapat beberapa persamaan atau rumus yang dapat dipergunakan ketika kita menjawab soal mengenai kalor. Nah, rumus-rumus ini bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu ketika kalor hanya dapat merubah suhu, mempergunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dan satu lagi, ketika kalor dapat merubah wujud benda, mempergunakan rumus Q sama dengan M dikali LS atau Q sama dengan M dikali U. Contohnya pada air. Wujud air ada pada suhu antara 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena pada 0 derajat Celcius itu merupakan titik beku dari air sehingga wujudnya akan berubah menjadi es. Ketika di 100 derajat Celcius yang merupakan titik didih dari air, maka wujud air akan berubah menjadi uap. Nah, ketika air berubah menjadi es, maka rumus kalor yang dipergunakan adalah Q sama dengan M dikali LS. Begitupun ketika air berubah menjadi uap, maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali U. Selain rumus dari jumlah kalor yang diterima, ada juga rumus mengenai kapasitas kalor. Dirumuskan dengan C kapital sama dengan M dikali C. Nah, Q merupakan kalor yang diterima, satuan sistem internasionalnya adalah Joule. Kemudian M adalah massa, satuan internasionalnya kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. L adalah kalor lebur zat, satuan sistem internasionalnya adalah Joule per kilogram.
U adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. C kapital itu adalah simbol dari kapasitas kalor, satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Nah, untuk satuan yang berwarna hijau ini merupakan satuan yang bukan sistem internasional. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, es yang memiliki massa 1200 gram dan suhu negatif 5 derajat Celcius akan diubah menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan tekanan udara 1 atmosfer, hitung banyaknya kalor yang diperlukan dalam proses tersebut. Supaya lebih mudah, kita simpan rumusnya di sini ya. Langkah yang pertama, tentunya kita harus cari tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Di sini ada massa 1200 gram, berarti bisa disimbolkan dengan M sama dengan 1200 gram. Dan ada suhu yang pertama, boleh kita tuliskan sebagai T1, yaitu negatif 5 derajat Celcius. Dan ada T2-nya atau suhu yang kedua, yaitu 80 derajat Celcius. Juga ada kalor jenis es, berarti ada CS, yaitu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan ada kalor lebur es, berarti ada LS, yaitu 80 kal per gram. Juga di sini ada tekanan udara 1 atmosfer, atau kalau tekanan itu disimbolkan dengan huruf P, P-nya itu 1 atm. Nah, yang ditanyakan adalah hitung banyaknya kalor. Kita lihat dulu nih di sini perubahan suhunya. Dimulai dari negatif 5 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Kita lihat, pada negatif 5 derajat Celcius sampai ke 0 derajat Celcius, berarti itu terjadi perubahan suhu menggunakan rumus Q Mc delta T. Pada 0 derajat Celcius terjadi perubahan wujud nih dari es menjadi air. Berarti pergunakan rumus Q sama dengan M dikali Ls. Pada 0 derajat Celcius sampai ke 80 derajat Celcius itu hanya terjadi perubahan suhu. Berarti pergunakan lagi rumus Q sama dengan Mc delta T. Nah, di soal ini berarti kita menjawabnya dengan 3 rumus. Yang pertama, tadi Q sama dengan Mc delta T. Sama dengan M-nya 1200 dikali CS-nya atau kalor jenis S-nya adalah 0,5 dikalikan dengan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahannya dari negatif 5 ke 0 derajat. Berarti delta T-nya adalah 5. Nah, didapatlah hasilnya 3000. Rumus yang kedua yaitu pada 0 derajat Celcius terjadi perubahan wujud, maka dipergunakan Q sama dengan M dikali Ls, yaitu 1200 dikali 80, didapatlah hasilnya 96.000. Dan rumus yang ketiga, karena terjadi perubahan suhu dari 0 derajat sampai 80 derajat, maka pergunakan lagi rumus Q sama dengan Mc air dikali delta T. Tetapi di sini tidak ada nih kalor jenis airnya. Yang ada adalah tekanan udara 1 atm. Maka tekanan udara 1 atm ini nilainya sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius pada kalor jenis air. Berarti 1200 dikali 1 dikali dengan 80 delta T-nya. Kenapa 80? Karena tadi dimulai dari 0 derajat Celcius sampai ke 80 derajat Celcius. Berarti 80 dikurangi 0, perubahannya atau perubahan suhunya adalah 80. Hasilnya adalah 96.000. Dari ketiga rumus ini dijumlahkan nih untuk mendapatkan banyaknya kalor. Didapatlah hasilnya 195.000 kalori. Contoh soal yang kedua, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan kalori. Nah, yang diketahuinya ada M sama dengan 100 gram, kemudian ada suhu pertama atau T1-nya adalah 20 derajat Celcius, dan ada T2-nya atau suhu keduanya yaitu 80 derajat Celcius.
Juga di sini ada kalor jenis air atau C airnya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah jumlah kalor, berarti Q yang ditanyakan. Nah, mempergunakan rumus yang mana? Lihat dulu suhu awalnya 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Berarti hanya terjadi perubahan suhu di sini, tidak terjadi perubahan wujud. Maka hanya pergunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, untuk mencari delta T-nya, suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Berarti T2 dikurangi T1. 80 dikurangi 20, didapatlah hasilnya 60 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumus. M-nya 100 dikali C-nya 1 dikali delta T-nya 60, didapatlah hasilnya 6000 kalori. Wah, air panas ditambah dengan es batu, apa jadinya ya? Jawabannya ada pada materi asas Black. Prinsip asas Black berkaitan dengan kalor tentunya. Nah, prinsip ini dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli fisika kimia dari Skotlandia, yang menyatakan bahwa besar kalor yang dilepaskan oleh suatu benda sama dengan besar kalor yang diterima oleh suatu benda. Maka, kalau kita tuliskan Q lepas sama dengan Q terima, berarti turunan rumusnya adalah M dikali C dikali delta T sama dengan M dikali C dikali delta T. Lalu, apa yang membedakannya? Letak perbedaan antara Q lepas dan Q terima ada pada delta T-nya. Nah, kalau melepas kalor berarti melepas panas. Artinya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalau menerima kalor, artinya dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Kita buat diagram sederhananya. Nah, ini adalah suhu yang tinggi, melepas kalor, berarti turun. Kemudian ini adalah suhu yang rendah atau suhu yang dingin, menerima kalor, berarti naik ke atas. Nah, titik pertemuan ini kita anggaplah ini adalah titik yang hangat atau suhu yang hangat. Sama seperti teh panas tadi, kalau ditambahkan dengan es batu, maka akan menjadi hangat. Nah, kalau kita rumuskan, delta T pada Q lepas berarti suhu yang tinggi atau suhu yang panas dikurangi dengan suhu hangat. Nah, kemudian delta T pada Q terima berarti suhu hangat dikurangi dengan suhu dingin. Maka, boleh kita rumuskan massa air panas dikali kalor jenis zat air dikali suhu panas dikurangi suhu hangat sama dengan massa air dingin dikali kalor jenis air dikali suhu hangat dikurangi suhu dingin. Nah, Q adalah lambang dari kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Yang pertama, 300 gram air bersuhu 40 derajat Celcius dicampurkan dengan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campurannya? Supaya lebih mudah menjawabnya, kita simpan rumusnya di sini. Nah, yang diketahuinya ada massa 300 gram dan suhu 40 derajat Celcius. Boleh kita tulis sebagai M1 dan T1. Kemudian dicampurkan nih dengan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius. Boleh kita tulis sebagai M2 dan T2. Nah, yang ditanyakan berapa suhu akhir campurannya? Atau berapa sih suhu seimbangnya? Boleh kita tuliskan sebagai T atau boleh TH ya. Tapi sebelum kita jawab pertanyaannya, di sini antara M1 dan M2 satuannya berbeda. Maka yang M2 kita konversi dulu ya ke gram. 1 kg adalah 1000 gram. Lalu kita masukkan ke rumus, Q lepas sama dengan Q terima. Berarti massa air panas dikalikan dengan kalor jenis air sama dengan suhu panas dikurangi suhu hangat. Sama dengan massa air dingin dikali kalor jenis air dikali suhu hangat dikurangi suhu dingin. Nah, di sini yang harus diperhatikan, yang mana sih yang kalor lepas, yang mana sih yang kalor terima?
Tentunya kalau yang melepas berarti suhunya lebih tinggi. Berarti M1 dan T1 merupakan kalor lepas. Dan M2 dan T2 merupakan kalor terima. Karena suhu T2 lebih rendah daripada suhu T1. Selain itu, kita juga memerlukan kalor jenis air. Di sini belum ada nih yang diketahui. Tapi yang kalian perlu tahu, kalau kalor jenis air sudah ada ketetapannya, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang dipergunakan di sini yang 1 kalori per gram derajat Celcius, karena satuan dari masanya mempergunakan gram. Maka kita masukkan ke rumus 300 dikali 1 dikali 40 dikurangi suhu hangat atau suhu seimbang sama dengan 1000 dikali 1 dikali suhu hangat dikurangi 10. Nah, didapatlah hasilnya. 300 dikali 40 dikurangi TH sama dengan 1000 dikali TH dikurangi 10. 300 dikali 40 didapatlah hasilnya 12.000 dikurangi 300 dikali TH, 300 TH. Sama dengan 1000 dikali TH adalah 1000 TH dikurangi 1000 dikali 10, 10.000. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi 12.000 ditambah 10.000 karena dari negatif 10.000 pindah ruas menjadi positif sama dengan 1000 TH ditambah 300 TH karena dari negatif 300 TH pindah ruas jadi positif. Didapatlah hasilnya 22.000 sama dengan 1.300 TH. Nah, ini bisa kita coret. Maka 1 TH adalah 220 dibagi 13. Didapatlah hasilnya 16,9 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, air 49 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampurkan dengan X gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Jika suhu air campuran adalah 45 derajat Celcius, berapakah nilai X? Air 49 gram kita tuliskan sebagai M1 dan suhunya 30 derajat Celcius. Kita tuliskan sebagai T1. Dicampurkan dengan X gram air. Kita tuliskan sebagai M2 yang suhunya 80 derajat Celcius. Berarti itu adalah T2. Kemudian di sini ada suhu akhir campuran atau suhu seimbangnya atau suhu hangat gitu ya. Kita tuliskan sebagai TH. Yang ditanyakan adalah nilai X. Rumusnya masih sama, Q lepas sama dengan Q terima. M air panas dikali kalor jenis air dikali suhu panas dikurangi suhu hangat sama dengan massa air dingin dikali kalor jenis air dikali suhu hangat dikurangi suhu dingin. Kemudian, kalor lepasnya yang mana, kalor terimanya yang mana? Ingat, kalau kalor lepas itu suhunya lebih tinggi. Berarti M1 dan T1 berperan sebagai kalor terima. Dan M2 dan T2 berperan sebagai kalor lepas. Kemudian kita masukkan ke rumus. Berarti X dikali 1 dikali 80 dikurangi 45. Sama dengan 49 dikali 1 dikali 45 dikurangi 30. Nah, nilai 1 pada Ca ini didapat dari mana? Ingat, kalau kalor jenis air sudah ada ketetapannya. Nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita pergunakannya yang 1 karena satuannya sama-sama gram. Nah, selanjutnya berarti X dikali dengan 35 sama dengan 49 dikali 15. Berarti 35X sama dengan 735. 1X berapa? Maka X adalah 735 dibagi 35. Didapatlah hasilnya 21 gram. Pembahasannya sudah selesai. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.